Haleluya, puji Tuhan. Jumpa lagi dengan saya dalam renungan singkat yang saya ingin bagikan kepada Bapak Ibu Saudara. Dan doa saya biar renungan singkat pagi ini atau saat ini memberkati kita semua. Saya akan buka atau kita akan baca dalam Hakim-Hakim pasal 7 ayat yang ketiga. Hakim-Hakim pasal 7 ayat yang ketiga. Maka sekarang serukanlah kepada rakyat itu demikian. Siapa yang takut dan gentar biarlah ia pulang. Enyah dari pegunungan Gilead. Lalu pulanglah 22.000 orang dari rakyat itu dan tinggallah 10.000 orang. Saudaraku dikasih Tuhan, ketakutan dan kekhawatiran, kegentaran adalah merupakan musuh terbesar bagi orang percaya, bagi iman orang percaya. Karena kita tahu ketakutan dan kekhawatiran akan mematikan aktivitas hidup kita, terlebih dalam aktivitas iman kita. Ya. Kekhawatiran dan ketakutan itu akan mematikan akan pertumbuhan iman kita. Itulah sebabnya, saudaraku dikasih Tuhan, dalam peperangan yang dihadapi oleh Gideon pada waktu itu, dia memberikan warning atau peringatan bahwa siapa yang takut, siapa yang gentar, itu harus pulang. Tidak boleh ikut di dalam peperangan. Nah, saudara-saudaraku yang dikasih Tuhan, selain daripada orang yang takut itu harus pulang dan tidak boleh ikut peperangan, maka kita juga melihat ada hal yang cukup atau bagi saya sangat berbahaya ketika orang itu atau orang percaya itu hidup di dalam ketakutan. Apa yang dimaksud dengan apa yang saya maksudkan dengan hal yang berbahaya ini? Nah, yang pertama, orang yang takut dan khawatir itu akan bisa mempengaruhi orang lain. Ketakutan dan kekhawatiran selain bisa merusak kehidupan rohani kita, merusak iman kita, merusak pertumbuhan atau merusak pengharapan kita, maka ketakutan dan kekhawatiran juga itu sangat mempengaruhi orang lain. Dalam hal apa? Yang pertama, dalam Ulangan pasal 20 ayat yang ke-8 dikatakan begini, lagi para pengatur pasukan itu harus berbicara kepada tentara demikian. Siapa yang takut dan lemah hati, ia boleh pergi dari rumah dan dia boleh pergi dan pulang ke rumah saudara, ke rumahnya. Supaya apa? Supaya hati saudara-saudaranya jangan tawar seperti hatinya. Saudara, ternyata kalau saya pelajari dalam Ulangan pasal 20, salah satu efek yang tidak baik dari ketakutan dan kekhawatiran, apalagi di tengah-tengah kondisi sekarang, itu akan mempengaruhi orang lain untuk menjadi takut. Mungkin bahasa sederhananya ketakutan dan kekhawatiran itu menular kali. Sehingga apa? Memberi efek yang buruk. Memberi efek yang negatif. Memberi efek yang tidak baik bagi orang lain. Jadi hati-hati dengan ketakutan dan kekhawatiran kita. Karena itu memberi efek orang lain pun menjadi takut dan tawar hati. Yang kedua, Bilangan pasal 14 ayatnya yang pertama dikatakan begini. Lalu segenap umat itu mengeluarkan suara nyaring dan bangsa itu menangis pada malam itu. Bersungut-sungutlah semua orang Israel kepada Musa dan Harun dan segenap umat itu dan berkata kepada mereka, sekiranya kami mati di padang Mesir, di tanah Mesir atau di padang gurun. Mengapa Tuhan membawa kami ke negeri ini supaya kami tewas oleh padang dan istri serta anak-anak kami menjadi tawanan? Bukankah lebih baik kami pulang ke Mesir? Saudara, yang kedua, ayat ini berbicara tentang peperangan yang akan dihadapi oleh Musa, Yosua dan orang Israel. Dan mereka menghadapi yang namanya Yeriko. Kota Yeriko yang begitu hebat, yang begitu tebal temboknya dan seterusnya. Saudara tahu cerita ini. Tetapi di sini yang saya tangkap adalah akibat dari pernyataan dari ke-10, ada 12 pengintai. 10 pengintai mengatakan hal yang tidak baik. Dan itu memberi pengaruh yang buruk kepada orang Israel. Sehingga apa? Orang Israel menjadi tidak percaya kepada Tuhan. Tidak percaya dengan penyertaan Tuhan. Tidak percaya dengan mujizat Tuhan. Tidak percaya dengan pertolongan Tuhan selama mereka berada di padang pasir. Ketakutan dari 10 pengintai ini telah mengakibatkan orang Israel menjadi tidak percaya akan pertolongan Tuhan. Yang ketiga, Bilangan pasal 14. Hanya, masih berkaitan dengan cerita tadi.
Hanya jangan memberontak kepada Tuhan dan jangan takut kepada bangsa negeri itu. Sebab mereka akan kita telan habis. Ya, yang melindungi mereka sudah meninggalkan mereka sedangkan Tuhan menyertai kita. Janganlah takut kepada mereka. Lalu segenap umat itu mengancam hendak melontari kedua orang itu dengan batu dan seterusnya. Saudara, yang ketiga ternyata apa yang saya tangkap di sini bahwa orang yang hidup dalam ketakutan, 10 pengintai tadi yang dalam ketakutan ketika mereka mengintai, itu telah membuat orang Israel itu berontak kepada Tuhan. Ketakutan hidup kita bisa membuat orang lain itu memberontak kepada Tuhan. Kalau orang lain itu terpengaruh. Jadi efek dari ketakutan itu bukan cuma dialami oleh saya, oleh saudara secara pribadi. Tapi efek dari ketakutan yang kita miliki, yang kita punya, itu akan memberi dampak buruk, sangat tidak baik kepada orang lain. Membuat tidak percaya, membuat orang lain akan juga ikut bersungut-sungut. Dan yang ketiga, orang lain juga akan ikut memberontak. Hati-hati dengan ketakutan dan kekhawatiran kita. Karena itu bisa merusak saudara dan juga bisa merusak orang-orang terdekat dengan kita. Kalau mereka tidak kuat dengan iman mereka. Tuhan Yesus memberkati kita. Tetap semangat di masa sukar ini dan Immanuel. Haleluya, puji Tuhan.